Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, para pemirsa yang saya cintai, saya Pendeta Nikolaus Sitanana kembali akan menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan persembahan yang hidup dan berkenan. Saudara, tema ini saya sudah bahas dalam segmen atau video yang sebelumnya, dan video kali ini adalah kelanjutan daripada tema tersebut. Saudara, kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang terkasih, pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa ada 5 korban yang ditetapkan dalam kitab Imamat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan 5 korban tersebut itu menunjuk atau diwujud nyatakan di dalam diri penyaliban Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus itu disebut anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Maka kelima korban tersebut dapat dimaknai menunjuk kepada 5 luka yang terdapat dalam diri Tuhan Yesus Kristus, juga sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Nah, saudaraku yang terkasih, 5 korban, 5 luka Tuhan Yesus tersebut, saudara, merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh Allah sebagai pengorbanannya, sebagai persembahan yang terbaik, tak bercacat, yang dinyatakan Allah dalam diri Yesus Kristus untuk saya dan saudara diselamatkan, direbut dari dunia ini, untuk direbut dari kuasa setan, sehingga kita ini menjadi milik Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bahwa hidup kita dari nenek moyang kita, dengan cara hidup kita dengan penuh kesia-siaan itu telah ditebus dalam diri, dalam pengorbanan dengan darah yang mahal oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan telah menyatakan suatu pengorbanan yang terbaik buat saya dan saudara. Maka pihak dari kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus memberi satu penegasan. Kenapa Rasul Paulus memberikan penegasan ini? Karena ia pun pernah mengalami hal yang sama, bahwa kehidupannya yang dahulu, yang disebut Saulus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia hidup di dalam menekan anak-anak Tuhan. Ia berusaha untuk membunuh pengikut-pengikut Tuhan, tapi kemudian dia dilawat, dijamah Tuhan, sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi namanya Saulus berubah menjadi Paulus, diubah dan dipakai oleh Tuhan menjadi rasul yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus memberikan dirinya, memberikan hidupnya sebagai persembahan yang sejati kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa kita sudah mengalami pengorbanan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus dalam diri kita, maka selayaknya, semestinya kita juga harus mempersembahkan hidup kita, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, melalui pembacaan kita dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua, saudara, apa yang harus kita persembahkan sebagai wujud persembahan yang berkenan kepada Allah? Maka ada 3 poin penting yang akan kita pelajari bersama dalam waktu yang singkat ini, saudara. Poin yang pertama, persembahan
yang berkenan, yang harus kita wujudkan, yang harus kita berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, adalah persembahan tubuh yang hidup. Di ayat 1, saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang pertama, sekali lagi, persembahan tubuh yang hidup. Seperti apakah persembahan tubuh yang hidup itu, saudaraku yang terkasih? Hidup memiliki suatu pengertian bahwa kita memberi diri kita yang terbaik kepada Tuhan. Terbaik itu seperti apa? Yaitu kesehatan yang bugar, saudara. Karena ada banyak di antara kita, anak-anak Tuhan, setelah kita sakit-sakitan, baru kita berkata, aku memberikan hidup saya kepada Tuhan. Jadi kita memberi sisa-sisa waktu kita setelah kita tak berdaya, sudah sakit, lalu kita berkata, Tuhan, ketika menyembuhkan saya, aku memberikan diriku kepadamu untuk melayani Engkau. Saudaraku, ini bukan persembahan yang terbaik. Kalau kita sudah mengalami Tuhan, maka siapapun kita, tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi seorang yang memimpin dalam jemaat, tetapi apa yang bisa kita beri kepada Tuhan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Berilah tubuhmu yang sehat dan bugar itu sebagai persembahan yang terbaik. Itu artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, persembahan yang hidup dengan tubuh yang sehat ini, tentunya kita harus mengelola diri kita ini, tubuh kita ini dengan baik, mengelola pola makan kita dengan baik, dan pola tidur kita dengan baik, sehingga tubuh kita menjadi sehat untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Saudara, pengertian persembahan tubuh yang hidup artinya apa? Itu artinya bahwa memiliki kehidupan yang aktif, saudara, bukan pasif, saudara. Bahwa ketika Tuhan memberikan tubuh kita ini, dan Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanannya kepada kita, melalui penebusannya dalam dirinya di atas kayu salib, saudara, maka kita perlu aktif, saudara. Aktifnya apa? Tentunya kita bawa diri kita untuk mengabdikan diri kita kepada Tuhan dengan beribadah, dengan melayani, saudara, dan melakukan hal-hal yang bersifat positif, dengan melakukan kebaikan-kebaikan terhadap sesama, di mana Tuhan dipermuliakan, saudara. Itulah persembahan yang hidup, yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, yang kedua, wujud persembahan yang berkenan, yang kedua yang mesti kita berikan kepada Tuhan ialah tubuh yang tidak tercemar atau tubuh yang kudus, tidak bercelah. Saudara, dalam pembacaan tadi dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Lalu dikatakan yang kudus, saudaraku, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, tentunya kita harus memberi tubuh kita yang tidak tercemar, tubuh yang kudus, tubuh yang tidak bercelah, sebagaimana Kristus telah mengorbankan dirinya, mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang terbaik, yang tanpa celah, saudaraku. Dia diidentikan dengan persembahan anak domba Allah yang tak bercelah dan tak bernoda itu, saudara. Filipi pasal 1 ayat 10 sampai 11, saudara. Saudara, dikatakan sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. 2 Petrus pasal 3 ayat 14 berkata, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Saudaraku yang terkasih, kehidupan kita di muka bumi ini adalah kehidupan yang kita persiapkan menuju kekekalan, saudara. Maka kehidupan yang Tuhan kehendaki untuk kita menuju sampai pada kekekalan adalah kehidupan yang tak tercemari oleh dosa, kehidupan yang dikuduskan dan menguduskan diri di hadapan Tuhan. Saudaraku, hidup kita yang sudah ditebus oleh Allah, maka
bagian kita adalah memberikan hidup kita yang terbaik, yang kudus, tak bercelah saat kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, saudara, untuk membawa kita kepada kekekalan. Karena itu, saudara, kuduskanlah diri kita. Ketika kita menemukan dalam diri kita ada hal-hal yang tidak kudus, mari kita menguduskan diri kita melalui pengorbanannya, darahnya Tuhan Yesus Kristus. Maka pengampunan, pengudusan itu akan dikerjakan oleh Tuhan dalam diri kita, sehingga kita memiliki tubuh yang tidak tercemar lagi. Rasul Paulus memiliki tubuh yang tercemar, penuh dengan dosa, saudaraku, penuh dengan pemberontakan, penuh dengan kekerasan. Tetapi ketika ia datang kepada Tuhan, ia memberikan dirinya menjadi hidup yang kudus. Yang pertama, Tuhan menguduskan dirinya, Tuhan menyucikan dirinya, dan kemudian ia berjuang untuk tetap menjadi kudus, menyenangkan hati Tuhan. Manfaatkan fasilitas itu, darah Kristus, pengorbanan Kristus, untuk kita mendapatkan pengudusan dan terus menjalani hidup kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara yang terkasih, wujud persembahan yang ketiga yang harus kita berikan kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan pembaharuan budi, saudara. Ayat 2 bagian B dalam pembacaan tadi berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekali lagi, berubahlah oleh pembaharuan budimu, saudaraku yang terkasih. Berubahlah menurut pembaharuan akal budimu, saudara. Dalam teks aslinya, yaitu metamorfoste. Sekali lagi, metamorfoste. Jadi yang berubah bukan kelakuannya, saudara, tetapi seluruhnya yang berubah. Berubah bukan karena aturan. Kadang-kadang orang berubah karena aturan, saudara. Yang memaksa dia berubah karena aturan. Ketika tidak ada aturan, maka dia tidak berubah. Berubah dengan model ini, saudaraku, itu namanya perterakan atau menahan hawa nafsu saja. Dalam Kristen yang benar adalah menyangkal diri, bukan menahan hawa nafsu belaka. Metamorfoste artinya kita mengganti pikiran kita. Kita bongkar pikiran lama kita buang yang lama, saudara. Dan kita menjadi manusia baru atau pribadi yang lahir baru di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, saudara. Lahir baru artinya kita akan menjadi manusia baru, bukan agamanya, saudara, tapi naturnya yang berubah, kodratnya yang berubah, totalitas dirinya yang berubah, saudara. Itulah pembaharuan yang sesungguhnya. Saudara, kalau kita memperhatikan fenomena metamorfosa itu, saudara, kalau kita memperhatikan gambar yang ada ini, saudara, kita bisa lihat gambar ini. Kalau saudara lihat gambar kupu-kupu ini, saudara, apa yang ada di dalam benak saudara? Tentunya kita memiliki pemikiran yang sama. Betapa cantiknya, betapa indahnya dipandang, ya, kupu-kupu tersebut, saudara. Tapi tahukah saudara, sebelum kupu-kupu ini indah dipandang Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, adakah kita melihat latar belakang daripada kupu-kupu tersebut sebelum kemudian ia menjadi seperti ini, saudara? Saudara, kita akan melihat proses metamorfosa, saudara. Perhatikan gambar ini, saudaraku yang terkasih. Kita mulai dari telur, saudara. Telur daripada kupu-kupu tersebut bentuknya seperti ini, saudara. Ia melekat pada daun. Setelah ia melekat pada daun, saudara, maka satu ketika dalam waktunya, saudara, maka ia akan berubah menjadi ulat. Saudaraku, ketika telur daripada kupu-kupu itu berubah menjadi ulat, saudaraku yang terkasih, maka tentunya tidak ada orang yang suka dengan ulat, saudara. Pada umumnya
hampir semua orang tidak senang dengan ulat. Maka ulat itu menjijikkan, saudara. Bahkan sebuah batang pohon yang besar itu, saudaraku, sekalipun kelihatannya raksasa, tetapi ketika ada ulat di dalamnya menggerogoti, maka pohon yang besar itu di dalamnya kosong, saudara. Dan pohon itu rusak, tidak dapat digunakan dengan baik. Ulat, saudaraku, dapat merusak tanaman. Ulat, saudaraku, dapat merusak tanaman para petani dan lain sebagainya. Sehingga sepantasnya ulat yang seperti ini, saudara, mestinya dibasmi, disemprot, saudaraku, dengan semprotan yang mematikan tentunya, cairan yang mematikan, saudaraku. Tetapi ulat ini tidak lama kemudian, saudara, berubah menjadi kepompong, saudara. Dia berbentuk kepompong dan melekat pada kayu, saudaraku, melekat pada daun, saudaraku yang terkasih. Perhatikan pada gambar ini, dia berubah menjadi kepompong. Belum terlihat indah, saudara, tetapi sudah mulai mengalami suatu perubahan. Dan setelah terjadi kepompong, saudara, maka metamorfosa selanjutnya adalah, maka perhatikan gambar berikutnya, berubah menjadi apa? Menjadi kupu-kupu, saudara. Berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Maka ketika kita menemukan kupu-kupu ini, saudara, kalau kita kembali kepada gambar yang tadi, saudara, kalau kita melihat kupu-kupu ini, siapa yang tidak senang melihat kupu-kupu tersebut? Anak-anak sangat suka. Ketika saya masih kecil, saya senang berburu dengan kupu-kupu, saudara. Ya, hingga di mana, saudara? Di bunga-bunga. Betapa indahnya, saudara. Dia tidak lagi menggerogoti dan merusak tanaman, saudara. Bukan lagi satu makhluk yang perlu dibasmi, saudara, tetapi makhluk yang memberi keindahan bagi mereka yang pecinta terhadap kupu-kupu. Anak-anak yang suka dengan kupu-kupu, mereka berburu dengan kupu-kupu. Mereka tangkap, saudaraku. Betapa senangnya bermain dengan kupu-kupu, saudara. Indahnya kupu-kupu ini yang saudara lihat sekarang, tapi tidak seindah ketika ia menjadi ulat sebelumnya, saudara. Kehidupan saya dan saudara ibaratnya kupu-kupu tersebut. Kehidupan lama kita, saudara, sebelum kita memberikan hidup kita kepada Kristus, sebelum kita memanfaatkan fasilitas pengorbanan darah yang mahal dari Tuhan Yesus Kristus, maka kehidupan kita seperti ulat. Tidak ada artinya. Yang ada hanya menjadi sampah masyarakat. Yang ada adalah suka merusak orang lain, saudara. Kehidupan yang tidak menjadi berkat bagi orang lain, penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Ibarat seperti sampah adanya, saudara. Bau, saudaraku, dihindari oleh banyak orang. Tapi ketika hidup kita diubahkan oleh Tuhan, ketika hidup kita mengalami Tuhan dalam hidup ini, maka kehidupan yang perusak, saudara, Tuhan sanggup mengubahkan seperti ini. Sangat indah dipandang, menjadi berkat, menjadi kesenangan bagi Tuhan, menjadi kesenangan bagi banyak orang. Dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kehidupan seperti ini metamorfosa menjadi kerinduan kita bersama. Kita ingin menjadi berkat, kita menjadi orang-orang yang disenangi oleh Tuhan dan disenangi oleh sesama. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan Yesus memberkati kita.